Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga kami doakan selalu mendapatkan rezeki, kesehatan, dan juga kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan terakhir di minggu ini, Jumat 4 September 2020. Kalau kita lihat IHSG hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam, ditekan sampai titik terendahnya di 5188.609 sampai akhirnya ditutup di 5239.851 atau melemah 0,78% atau 40,962 poin. Tapi kalau kita lihat secara teliti, maka transaksi IHSG hari ini sebenarnya sangat kecil ya, hanya 7,429 triliun. Jadi menurut kami ini bukanlah sebuah panic selling, hanya sebuah koreksi minor biasa atau seperti glitch and twitch dalam market. Kemudian kalau kita lihat memang ada 310 saham yang mengalami koreksi atau penurunan dan 121 saham menguat. Dan ini juga merupakan adalah penurunan hari kedua berturut-turut pada IHSG. IHSG sendiri mencatatkan jual bersih atau net foreign sale oleh investor asing sebesar 991,23 miliar. Dengan kalau kita cermati, maka saham yang paling banyak dijual oleh asing adalah Bank BNI dengan 198,1 miliar net foreign sale, dan Bank BNI sendiri mengalami koreksi 125 poin atau 2,34% ke 5.225. Sedangkan yang kedua adalah Bank BCA atau BBCA yang mengalami net foreign sale sebesar 146,7 miliar dengan koreksi 600 poin atau 1,85% ke 31.900. Sedangkan yang ketiga ada Astra International Indonesia atau ASII yang mengalami net foreign sale sebesar 143,9 miliar rupiah dengan koreksi 125 poin atau 2,42% ke 5.050. Yang keempat ada Bank BRI dengan koreksi 30 poin atau 0,84% ke 3.550 dengan net foreign sale 96,3 miliar. Dan yang terakhir yang kelima adalah Bank Mandiri yang mencatatkan net foreign sale sebesar 78,4 miliar atau 0,84% penurunan atau 50 poin ke 5.925. Sedangkan dari deretan saham yang paling banyak dibeli oleh asing ada UNVR atau Unilever yang mencatatkan jual bersih sebesar 27,6 miliar dengan kenaikan 2,75% atau 225 poin ke 8.400. Kemudian yang berikutnya ada BSDE dengan net foreign buy sebesar 6,6 miliar yang mengalami tidak ada perubahan harga, tetap di 750. Yang ketiga adalah Link yang mencatatkan net foreign buy 3,9 miliar juga tanpa perubahan harga di 2.220. Yang keempat ada LPPF net foreign buy sebesar 3,8 miliar dengan tanpa perubahan harga. Ada perubahan harga 10 poin atau 0,79% positif ke 1.280. Dan terakhir Mayora dengan net foreign buy sebesar 3 miliar dengan tanpa perubahan harga. Kemudian kalau kita lihat kurs rupiah sendiri saat ini ada di 14.760 atau melemah 89 poin atau 0,61% terhadap US dollar. Sedangkan harga emas sendiri di pasar spot berada di 1937,60 US dollar per troy ounce atau ada kenaikan 0,34%. Dan
kalau dirupiahkan adalah 919.478. Kemudian kalau kita lihat di market regional Asia, memang market regional Asia saat ini kompak merah merona ya. Yang pertama-tama ada indeks Jepang, Nikkei 225 Index Tokyo yang melemah 260 poin 100 atau 1,11% ke 23.205,430. Kemudian ada HSI atau Hang Seng Index Hong Kong melemah 1,25% atau 312 poin 150 ke 24.695,449. Kemudian SSEC atau Shanghai Composite Index China mengalami pelemahan 29,610 poin atau 0,87% ke 3.355,370. Dan terakhir ada Straits Times Index Singapore atau STI yang mengalami pelemahan 22,150 atau 0,87% ke 2.509,640. Tapi kalau kita lihat market Eropa, saat ini market Eropa yang semalam mengalami penurunan cukup dalam, hari ini dalam pembukaannya sudah mengalami pantulan, dan kita mengharap tentu pantulannya akan cukup kuat untuk membalikan arah market Eropa dan Amerika. Market Eropa saat ini berada dalam posisi FTSE 100 Index London mengalami penguatan 0,57% atau 33,320 ke 5.884,180. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt mengalami rebound atau penguatan 0,24% atau 33,080 ke 13.090,850. Kemudian kalau kita lihat Dow Jones Future saat ini pada posisi positif 157 poin atau 0,55% ke 28.503 poin. Dan dolar indeks ada di posisi 92,770. Jadi kalau kita lihat ada kemungkinan bila sampai pada akhirnya ditutup nanti market Eropa dan market Amerika berhasil tetap berada dalam teritori hijau, maka besar kemungkinan IHSG pun yang setelah 2 hari mengalami penurunan, hari Senin akan kembali rebound, dan ini tentunya akan menjadi angin segar bagi kita semua. Dan sedangkan dari bursa dalam negeri ada AISA yang tadi kembali mengalami penguatan cukup lumayan, yang diiringi dengan volume transaksi yang juga cukup lumayan besar, 267,22 miliar. Dan tentu saja saham sejuta umat, saham bumi yang kemarin sempat tinggi transaksinya, hari ini kembali melemah ke 45 miliar saja transaksinya, dan harganya pun mengalami penurunan ke 51 poin. Demikianlah market review untuk perdagangan hari ini 4 September 2020. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal pasar modal Indonesia. Nantikan terus berbagai insight, rekomendasi maupun market outlook kami di pagi hari untuk mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat. Dan tentu saja kami tutup dengan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.